Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku. Kali ini bukan pick a card reading, kali ini tuh general reading. Kita akan membacakan tentang siapa yang mendambakan kamu, siapa yang diam-diam menginginkan kamu. Aku akan bacakan secara general. Ingat kalau general reading ini diperuntukkan untuk kolektif, untuk banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Lalu yang namanya general reading, kalian harus bijak dalam menelaah apa yang aku sampaikan. Jangan 100% ditelan bulat-bulat. Ambil yang resonan, yang tidak resonan dilepaskan. Oke? Jadi aku akan langsung mulai aja. Spirit guide, angel, divine power, light guiding goddesses. I will see my ghost so I can speak with this. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about who is secretly wanting them. Aku akan bacakan tentang energimu dulu, baru energi orang itu dan siapa orang itu, okay? Tell me about the person that watched this video. Help me to see who is watching this video. Tell me the truth. Tell me about their energy. Ada justice. Ada the 5 of Wands. Ada the 4 of Swords. Kalau aku ngeliat di sini ada banyak energinya Libra, Aries, Leo, Sagittarius, ada energi Gemini, and then energi Aquarius. Aku ngeliat kalian juga orang yang tipe yang fair. Kamu juga orang yang memang seimbang, lagi balance, lagi banyak istirahat. Ada konflik yang terjadi, entah itu kesalahpahaman, kamu terlibat sesuatu hal yang istilahnya memojokkan, dan ini basicnya juga dari sebuah informasi yang gak jelas. Terus juga justice tuh ngomongin soal kamu berada dalam posisi kamu akan mendapatkan keadilan dari apapun itu. Tell me more about the person that watched this video. Energy. Okay. Kalian juga ada fire, ya banyak fire ya. Okay. Di sini ada energi yang besar adalah orang yang ambisius. Kalau ada di sini kalian juga bisa dealing with people who have fire sign, karena ini vice versa. Tapi secara energi kamu orang yang lumayan bisa kalkulatif. Jadi kamu lumayan pintar, orang yang bisa melihat keadaan dan memahami keadaan seperti apa. Terus di sini lagi ada rezeki. Kalau aku lihat ya Soft Pentacle, cuman ada di sini momen 5 of Cup dan 5 of Wands. Kamu meninggalkan situasi atau kamu keluar dari sebuah situasi yang merugikan dirimu berdasarkan kesalahpahaman. Kalau aku lihat di sini ada yang masih fokus ke masa lalu. Aku mau tahu what behind justice di sini apa. Ada 10 of Wands. Oke, kamu melihatkan kepada dunia kalau kamu lagi baik-baik saja. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kamu memikul banyak beban. Kalian adalah sosok orang yang kuat. Kalau aku lihat di sini, kuat dalam arti kamu tuh mampu memakai topeng kebahagiaan kamu, tapi sebenarnya di belakang itu kamu adalah sosok yang penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan beban di sini. Terus aku ngelihatnya ada kenapa bebannya selalu dipikul gitu loh, kenapa nggak sharing. Ini it's time for you take a rest ya. Kalau misal saran dari aku, karena kalian punya banyak beban dari konflik intinya bisa dari orang luar atau bisa dari konflik jiwa sendiri. Ini kalau aku saranin untuk kamu istirahat
dari konflik tersebut. Jeda dulu, karena kalau misalnya ada momen-momen Ten of Wands, Five of Cups, dan di sini ada konfirmasi dari Four of. Terus di sini aku ngelihatnya juga kayak kamu masih punya masa depan yang baik. Kalau aku ngelihatnya di sini ada banyak hal yang kamu nggak lihat sebenarnya dari kehidupan kamu. It's like blessing in disguise. Ada anugerah yang kamu tidak terlihat sebenarnya ada di situ. Dari ada balon di sini kan, balonnya warna putih dan emas. Sebenarnya masih ada hadiah dan gift untuk dirimu in the future. Giftnya apa? Kalau aku ngeliatin di sini tergantung dari apa yang kamu minta. If you ask for positive energy atau kamu dari permintaan kamu juga positif, itu akan jadi positif. Tapi kalau masih terbelenggu sama beban, ibaratnya kayak sekarang nih, aku menarik energi kamu, dada aku tuh berat sekali. Kenapa nggak ngelepasin apa yang harusnya dilepasin gitu loh. Jadi gimana ya, istilahnya kayak kamu mau mendaki gunung kan, kalau kamu bawa banyak beban juga akan berat gitu loh. Itu termasuk kalau kita ngomongin soal percintaan. Kita punya trauma masa lalu, kita punya hal-hal yang bisa kita bilang kesedihan, sulit percaya, ada trust issues, ada konflik masa lalu. Coba dihempaskan dulu agar kamu bisa istirahat. Karena saat kamu istirahat, istilahnya keluar dari momen istirahat itu, kayak kita lagi abis tidur, pas selesai tidur kan seger. Nah, kalau misalnya kita tidur dalam keadaan banyak beban, kita bangun pagi juga gak bakalan seger, gak nemu energinya gitu loh. Kamu harus ada yang kamu singkirkan dulu. Di sini ada justice, tenang, untuk kalian berada dalam situasi yang merugikan, ada sebuah kesejahteraan di depan sana. Karena justice itu ngomongin soal keadilan yang akan kamu raih. Oke. Nanti aku akan bacakan lagi tentang pengembangan diri ya. Tapi kita bakalan move dulu langsung ke siapa yang mendambakan dirimu. Dari sini yang aku bisa lihat, orang yang mendambakan kamu juga, kenapa dia bisa terfokus sama kamu, karena di sini dia melihat kamu tuh survival. Kamu orang yang mampu buat bertahan hidup, mampu buat menjadi sosok yang kuat. Terus juga dari passion ya, kalau aku lihat you have a lot of passion in your life. Spirit guide, angel divine power, like guiding goddesses, tell me about who is secretly wanting them, who is really wanting them in their life. Siapa yang sangat mendambakan dirimu? Ada the Six of Pentacles, ada the King of Cups. Oh, dia secara mental, secara emosional, dia punya kedewasaan. Kalau aku ngeliatnya di sini, dia adalah tipe orang yang banyak digandrungi. Kalau dilihat dari the Nine of Cups di sini, istilahnya dia punya banyak kenalan, yang dekat sama dia banyak. Aku juga melihat dia adalah orang yang lumayan punya banyak abundance atau kesejahteraan. Kesejahteraan itu bisa secara finansial atau materi, karir, atau bahkan kesejahteraan di kehidupan lingkungannya dia. Jadi ibaratkan dia berada dalam lingkungan yang positif. Who is this person that secretly wanting them? Oke. Ini orang yang pintar berkomunikasi, pintar ngegodain kamu kalau lewat chat. Kalian bakalan ekspektasi tentang dia bakalan sering chat kamu, lumayan intens chatnya atau komunikasinya intens. Who is this person? Oke, ini orang udah punya rasa sayang. Ada the moon, ada perbedaan. Let's see, what else do I need to know? But who is this person that's secretly wanting people who watch this video? Who is this person? Oke, kalau ini dia sangat memahami pekerjaan dirimu. Ada Three of Pentacles, ada Six of Pentacles. Dia adalah orang yang
biasanya memberikan. Dia lebih suka kalau tangannya dia di atas. Terus dia orang yang lumayan busy, sibuk kalau aku lihatnya. Dari segi karir, dari segi waktu dia lumayan sulit untuk membagi waktu. Kalau aku lihat di sini dia juga orang yang lumayan mempunyai kesadaran secara emosional yang bagus tentang, kalau misalnya ibaratkan kalau kita memberikan rezeki kita ke orang lain bukan karena pamrih ya. Aku tidak melihat ada pamrih di sini. Terus ada King of Cups, energi of water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Dia adalah sosok orang yang mampu untuk mencintai. Jadi dia tidak takut untuk jatuh cinta karena secara kemampuan atau kedewasaan emosionalnya dia udah dewasa banget. Terus juga aku melihat di sini dia orang yang mampu untuk mengarungi istilahnya naik turun kehidupan. Kalau aku ngelihat ada kalung ikan di sini, ya ibaratkan ini konfirmasi tentang dia itu lumayan ahli di bidang karirnya dia. Makanya dia punya banyak materinya bagus. Dulu dia itu tipe orang yang player kalau aku lihat ya. Karena di sini ada Nine of Cups. Ibaratnya Nine of Cups tuh ibaratkan kayak di handphonenya itu banyak kontak-kontak cewek gitu loh. Banyak banget cewek atau cowok yang deketin dia. Ini vice versa ya. Dan energinya kalau dia maskulin, banyak feminin yang suka banget sama dia. Begitu pula kalau dia energinya feminin, banyak banget maskulin yang suka sama dia gitu. Terus juga dia adalah orang yang puas dengan apa yang dia punya. Jadi dia punya experience tentang cinta, dia nggak ada yang menyesal sama sekali. Itu lucunya. Mungkin entah dia pernah disakitin atau sebaliknya, dia jadikan itu semua pembelajaran. Jadi tidak ada yang dia sesali. Skill komunikasinya bagus. Dia tipe orang yang gak mengulur-ngulur waktu untuk membalas chat kamu. Jadi kalau kamu chat dia, ya dia balas kalau lagi pegang handphone. Atau kalau misal kamu telepon, ya dia angkat gitu loh. Jadi bukan tipe orang yang suka tarik ulur. Dan dia tidak memahami konsep tarik ulur itu. Karena ya kalau kamu mau deketin orang, ya udah jelas aja gitu loh. Di sini ada Ace of Cups. Kemungkinan dia adalah sosok orang yang apa ya, istilahnya kayak kamu manifestasi atau kamu praying atau kamu berdoa tentang seseorang, terus orang ini hadir. Sama, dia pun seperti itu. Dia sedang berdoa atau sedang manifestasi dan memvisualisasikan seseorang pendamping, terus kamu hadir. Jadi ada sebuah jawaban dari doa kalian yang akan terjawab. Terus di sini ada The Moon. Nah, kalau tricky-nya The Moon itu walaupun yang namanya kehidupan percintaan indah, tapi juga ada red flags atau warning. Nah, The Moon ini warningnya sebenarnya tentang perbedaan. Kamu sama dia, it's okay. Yang problematik ada di luaran. Jadi energi luar kalian. Di sini kalau misalnya ibaratkan sesimpel perbedaan warna kulit, adat istiadat atau pemahaman, pola pikir, itu perbedaan yang it's like ticking time bomb ya. Ticking time bomb itu kayak ini tinggal nunggu waktu di mana perbedaan itu meledak gitu. Untuk sebenarnya saran aku kalau misalnya memang kamu mau dekat sama seseorang yang punya perbedaan, itu perbedaan harus diselesaikan di awal dulu agar nantinya itu tidak jadi masalah gitu. Terus aku lihat di sini kalian juga bisa dealing with Aquarius sama Pisces. Aku ngeliat dia adalah sosok orang yang suka kehidupan malam. Karena yang aku lihat di sini dulu kan dia a little bit player ya. Dia tuh suka kehidupan malam. Kalau ada cups di sini tidak dibungkiri dia suka minum. Terus juga aku lihat di sini dia tipe orang yang punya intuisi yang bagus. Cuman intuisi yang bagus agak kemarin-kemarin tuh lumayan terkikis sama lifestyle dia. Dia juga orang yang penuh dengan misteri. Ini agak sulit kalau kita lihat past life ke depan ya, karena ibaratnya kan kayak misteri. Kalau kamu nanya tentang ke depannya dia akan jadi apa, dia akan seperti apa, ibaratkan itu masih di tangan Tuhan. Terus di sini ada
dia tipe orang yang suka kebebasan. Jadi banyak yang ngelakuin kehidupan itu. Oke, aku mau tinggal di sini. And then the next year aku mau tinggal di sini. Jadi sebuah perbedaan. Kalau kamu mau settling down misalnya di satu kota, dia tuh tipenya kayak yang loh, dunia ini tuh luas, kita tuh harus explore. Dia pemikirannya kayak gitu. Terus di sini juga ada, dia kemungkinan bisa memvisualisasikan sesuatu atau meramalkan sesuatu karena dari segi intuisi yang bagus. Istilahnya kayak psychic, dia punya psychic ability. Venusnya dia bagus, jadi istilahnya dia pintar banget kalau mencintai seseorang tuh. Ibaratkan dia tuh kayak punya buku panduan gimana caranya untuk membahagiakan pasangan, jadi pintar sekali gitu. Kalau aku lihat di sini dia bakalan sangat mampu untuk memahami pekerjaan kamu. Kamu pun memahami pekerjaan dia dan sangat supportive. Jadi dia support kamu, kamu support dia. Kalau kamu mau bangun bisnis bareng juga bagus. Jadi aku melihat orang yang lumayan pintar untuk membangun sebuah relasi. Tell me more about this person. This is person that secretly wanting them. Yang sangat mendambakan kamu. Beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang punya perbedaan yang jelas. Beberapa lagi kalian punya perbedaan tapi perbedaannya sudah bisa terselesaikan karena ada sebuah komunikasi yang bagus gitu. Oke. Orang ini itu dia sebelum masuk ke dalam situasi atau sebelum masuk ke dalam suatu hubungan, dia pasti akan tahu 100% tentang pasangannya dia. Dia bakalan mencari tahu tentang dirimu, banyak banget informasi yang bakalan dia gali, entah itu darimu sendiri atau bahkan dari orang lain, teman-teman sekitar, atau bahkan dari sosial media. Tell me more about who is this person. Lebih dewasa daripada kamu secara energi. Ada Queen of Cups, dan ini aku ngelihatnya role kalian itu like match aja. Jadi peran dalam suatu hubungan tidak ada yang saling ingin mendominasi satu sama lain, karena ini kerjasama yang bagus. The Queen of Cups. Tell me more about this person. Tell me about how this person look. Kulitnya light skin, dia punya warna kulit yang lumayan terang. What do I need to know more about this person? Oke, ini konfirmasi kalau dia bakalan lebih energinya lebih tua daripada kamu atau lebih dewasa daripada kamu. And then the Six of Swords, King of Swords, Knight of Swords, and then the Queen of Cups. Kamu bakalan dealing with Virgo, Cancer, Aries. Cek Sun rising-nya kalau aku ngomongin soal zodiak, karena yang namanya zodiak orang-orang itu punya birth chart masing-masing yang sesuai kecocokan mereka. Nah, kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sifat dari zodiak tersebut. Oke? Dia adalah orang yang tipenya pemimpin. Dia punya karir yang bagus, lagi-lagi ini konfirmasi tentang karir yang bagus. Dia bisa ngelakuin banyak hal, bukan hanya satu aja. Jadi kalau kamu nanya pekerjaan ke aku, pekerjaannya dia apa, dia banyak yang dia lakuin di sini. Dari The Chariot aja, si The Sphinx-nya kan ada dua, yang hitam sama yang putih. Jadi ibaratkan kayak dia bisa jalan ke kiri atau dia bisa jalan ke kanan. Ada at least lebih dari 2 hal yang bisa dia kerjain sekaligus. Terus aku ngelihatnya dia tipe orang yang kind sekali. Karena dia udah dewasa ya, jadi apa yang dia lakukan tuh tulus aja gitu loh. Dia nggak mencari keuntungan dari seseorang, atau dia lagi deket sama seseorang dia cari keuntungan dari orang itu. Dia bukan cari itu.
Kalau dia dekat sama seseorang, entah itu memang dia mau cari teman atau dia mau cari pasangan, tidak ada embel-embel tentang kamu tuh pasti ada untungnya nih kalau aku temenan sama kamu. Dia bukan tipe orang gitu. Lagi soul searching, jadi dalam segi karir dia udah mantap. Nah sekarang nih momen dimana dia mencari jati diri, mencari sebuah pedoman hidup, mencari pegangan hidupnya apa. Ada The Hermit di sini. Terus kalau aku lihatnya ini memang sosok yang agak kadang bisa terlihat misterius, kadang bisa terlihat open up banget. Di sini ada Queen of Cups. Nah ini kalau misalnya kamu adalah sosok maskulin, kamu dalam sama feminine, orang ini bakalan terlihat indah sekali dilihat. Dia tuh sosok yang sifatnya fisiknya itu kalau dilihat tuh bikin adem, bikin kalem, bikin nyaman. Kamu kalau marah tuh nggak jadi marah gitu loh. Dia tuh tipe orang yang fisiknya seperti itu. Kulitnya light skin. Dia adalah tipe orang yang pemberani. Yang kamu bisa jelas lihat dari dia adalah kendaraannya di sini. Entah dia naik motor atau mobil, tapi dia selalu sama kendaraannya kemana-mana. Dia orang yang tipenya nggak bisa diem, jalan-jalan terus. Dia biasanya jalan sendiri sih, kemana-mana sendiri. Kalau ada The Chariot juga ini ngomongin soal masculine energy dan feminine energinya yang sudah terkontrol dan sudah seimbang. Aku ngelihatnya dia tipe orang yang sukses ya. There's a lot of celestial influence di sini. Jadi good lookingnya tuh good looking beda, good looking yang kayak dia tuh cakep tapi cakep gimana ya, tapi enak dilihat gitu loh. Di situ ada kalau kalian dealing sama feminine, kalian dealing with a person yang di raise atau dibesarkan sama keluarga yang powerful. Kalau kalian dealing sama masculine, kalian dealing sama seseorang yang mirip-mirip sama father figure-nya, pekerjaannya, cara bicaranya, pembawaannya, tapi bukan karena dikontrol ya, karena memang dia tuh sama father figure-nya like a soulmate gitu loh, deket. Terus udah gitu, I see di sini ada power yang bagus yang ditanamkan dari kecil. Terus udah gitu powernya tuh berdasarkan pendirian ya. Dia punya pendirian yang bagus. Dia tipe orang yang mampu buat bawa kamu untuk moving on, bawa kamu untuk menuju ketenangan. The Six of Swords di sini, dia punya pedoman hidup yang banyak banget ngebantu orang. Jadi jangan jealous atau jangan cemburu kalau misalnya kamu lagi berdua sama dia, lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba ada yang nyamperin dia buat minta saran, atau ada yang telepon dia minta saran. Terus karena dia bukan hanya milikmu. Di sini dia banyak apa ya? Ibaratkan selalu dicari gitu loh. Misalnya ada yang punya masalah, teman-temannya punya masalah, dia selalu dicari. Nine of Swords. Ini konfirmasi kalau yang kamu lihat jelas adalah kendaraannya. Entah dia punya motor yang punya kecepatan tinggi atau mobil yang selalu kemana-mana ngebut. Dia tuh kalau dia tipe orang yang lumayan sigap. Oke, ini azan jadi aku pause dulu sebentar. Oke, let's start again. Aku ngeliatnya di sini kalau kamu nanya siapa ya, dia bukan tipe orang yang suka nge-push. Istilahnya gini, walaupun dia mau ngedeketin kamu, tapi dia bukan tipe orang yang kayak terburu-burukan sesuatu, atau dia nge-push ke kamu banget, atau dia terlihat banget untuk kamu tuh notice dia gitu loh. Karena yang tadi dari segi kedewasaannya juga, ya udah, ini permasalahanku. Kalau aku suka sama kamu atau aku sayang sama kamu, ya berarti ini tanggung jawab aku. Kamu nggak perlu buat tanggung jawab itu, kamu nggak perlu untuk membalas itu gitu loh. Jadi agak ekspektasinya dia udah lowering banget gitu. Secara
Oke ya. Di sini ada Queen of Pentacle. Tidak dipungkiri ya, kalau aku ngelihat ada two queens di sini, kalau you dealing with masculine energy, dia berada dalam sebuah pilihan. Jadi pilihan, there is it you or someone else gitu. Kita korek-korek lagi tentang that person. Aku bakalan lihat dulu dari inisialnya ya. Ada W, ada S, ada Y, ada E, ada ada J, ada Z, ada M, ada C, ada K, ada K lagi, sama ada M. Jadi ada W, S, Y, E, J, Z, M, C, K, K, M. Di inisial, di hurufnya namanya dia ada inisialnya ini, atau di namanya dia ada huruf-huruf yang aku sebutkan. Oke? Let's move ke, aku mau baca tentang hal-hal yang lebih dalam lagi ya, tentang desire-nya, kenapa dia bisa mendambakan kamu seperti ini. Spirit guides, one power like darknesses, tell me why. Kalau the reason why, ini ada King of Swords, okay, Eight of Wands, Ace of Pentacle, ada Knight of Swords, ada the Knave of Wands, and then the Five of Pentacle. Dia ngerasa kamu bisa memberikan dia kehangatan dari dari conversation atau dari perbincangan atau dari komunikasi yang kalian jalin. Ada sebuah pemahaman kalau dirimu adalah sosok orang yang mampu keep up sama dia. Karena kalau ada Eight of Wands di sini, komunikasi kalian intens dan dia itu sangat terpacu sama dirimu, dari kepintaran kamu, dari keberadaan dirimu. Ini kehangatan yang bisa kamu berikan. Jadi saat dia jatuh, dalam keadaan jatuh, dia tipenya dia tuh percaya kalau kamu tuh gak bakalan pergi gitu loh. Kayak gitu, kenapa dia bisa mendambakan kamu. And then ada seseorang dalam hidup kamu yang ngasih informasi tentang kamu, dan ini informasi yang baik. Oke, jadi dari dia juga sih kalau aku lihat ada perantara yang baik juga. Knave of Wands. Oke, di sini ada bala bantuan. Sebenarnya ada penengah atau sesosok orang lagi dalam hubungan kalian yang kayak ngasih banyak informasi ke dia. Aku bakalan lihat dari Angel Romance Angel Oracle card about their love life or their love situation. What do I need to know? Ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Entah ini dia sudah pernah hadir dalam hidup kamu dan hadir lagi, atau bahkan kalian dealing sama seseorang yang mempunyai hubungan di masa lalu sebelum kalian bereinkarnasi saat ini. Tell me more about this person atau this love life. Too much. Tell me about this relationship. Ada flirt, extern your light-hearted energy to others. Ini pasti dia banyak flirt. Dia jago buat flirting. Kalau aku lihat, dia pintar untuk
merayu and the forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Balik lagi untuk pengembangan diri kamu tadi ya, karena yang aku bilang kamu banyak hal yang harus kamu bisa lepaskan dan mampu buat lepasin. Jadi yang aku bisa konfirmasi di sini, kalau kamu sudah mampu buat ngelepasin apapun yang di masa lalu, rasa sedih, trauma, segala macam, kamu bakalan memberikan ruang yang baik atau ruang yang positif untuk orang yang lebih positif hadir ke dalam hidup kamu. Gitu. Terus sudah gitu, yang aku lihat di sini juga ada beberapa sosok orang dalam hidup kamu yang harus kamu maafin sih. Itu juga akan membantu union kamu sama sosok orang yang memang diperuntukkan untuk dirimu. Entah you need to forgive this person, atau memaafkan orang ini, atau memaafkan orang yang kemarin. Ada hal yang harus kamu maafin dulu gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Dan secara personal, aku bakal lihat energi kalian berdua. Oke, dan ini kalau yang di bawah 18 tahun, silakan move dari video ini. Lanjut sekarang untuk Deep Down Desire. Aku bakalan pakai tarot card yang lebih vulgar lagi, makanya aku bakalan taruh ini di akhir pembacaan ini. Ini Deep Down Desire ya. Jadi desire atau keinginan yang terdalam dari orang itu ke kamu. Keinginan terdalamnya apa? Ada the moon. Kayak dia tuh sebenarnya malam-malam, dia kan suka dunia malam ya. Dia mau ajak kamu ke suatu tempat yang romantis, yang kalian cuma berdua malam-malam, atau dia mau kamu temenin dia saat malam-malam. Ada the Wheel of Fortune. Deep down desire from this person. Ada Nine of Wands. Jadi kalau aku lihat, dia kan tipe yang pekerja keras ya. Jadi Four of Pentacles. Dia mau kalau dia istirahat, di sampingnya tuh dirimu. Jadi dia mau sebuah kestabilan seperti itu. Gak mau muluk-muluk. Jadi dia saat sudah lelah sama kerjaan dia pengen kalau pulang ke rumah atau pulang ke suatu tempat, dia mau tempat itu ada kamu. Ada Four of Cups. Jadi dia mau punya apa ya, istilahnya mau punya momen berharga. Tapi kalau aku ngelihatnya memang dia bakalan creating a lot of moment tuh di malam hari. Entah dia pulang kerja atau pulang kantor, atau pulang dalam melakukan sesuatu project, dia telepon kamu atau komunikasi sama kamu. Keinginan terdalamnya yaitu saat dia mau releasing kepenatan dunia, dia maunya ada kamu gitu. Dia pengen ngeliat kamu tidur, ngeliat kamu istirahat. Oke, aku rasa cukup. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book for some reading. See you in the next reading. Bye.